Tontonlah film sesuai umurmu. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. ada yang bisa saya bantu? Pak Tony bisa ke ruangan saya dulu nggak? Ada yang ingin saya bicarakan. Oh baik Bu, saya akan segera ke ruangan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan duduk Pak. Ada apa ya Bu memanggil saya ke sini? Nanti tolong beritahu kepada anak-anak bahwa ada sumbangan pembangunan sebesar 1 juta. Oh baik Bu, terus untuk sistem pembayarannya seperti apa? Dicicil boleh. Untuk jangka waktu pencicilan itu berapa lama? Paling lama itu 6 bulan. Nanti untuk pembayaran bisa langsung Pak. Oh baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, anak-anak di sini Bapak ingin menginformasikan bahwa nanti kalian akan diadakan uang sumbangan untuk gedung sebesar 3 juta per orang ya. Baik Pak. Nanti untuk pembayaran bisa kalian cicil atau langsung lunas. Untuk pencicilan maksimal 6 bulan. Baik Pak. Oh iya, belum ngasih info ke emak. Mak, mak ada pembayaran. Bayar apa? Sumbangan gedung. Berapa pula itu? 3 juta. Maka uang apa yang diminta sekolah itu? Ya mana aku tahu. Ah ya sudah besok mama yang datang ke guru itu. Iya ya. Ngapain kesini? Mau bayar itu. Ih, mama itu. Sumpah iya. Sumpah mahal banget gak sih? Bener. Sabar
Terima kasih. Saya tidak merasa bersalah. Anda dapat menjelaskan itu di ruang persidangan nanti. Anda saya tangkap sekarang. Tapi saya tidak bersalah, Pak. Ikut saya. Saya tidak bersalah, Pak. Anda diam. Ayo ikut saya sekarang. Kencana, Masih saya. kencana ya, kencana. Ayo ikut saya. Selamat pagi Pemirsa, seputar informasi hadir kembali di sosok Ikatan Anda. Bersama saya Jasmine Arwah Sudarani dan rekan saya Ibnu Berpasya. yang akan membawakan berita-berita terbaru dan akurat. Pemirsa, terjadi kasus penggelapan dana yang diduga wakil kepala sekolah SMAN 1 Jupiter, di mana wakil kepala sekolah tersebut menggelapkan dana sumbangan gedung sekolah sebesar 500 juta rupiah. Setiap siswa dipungut biaya sebesar 3 juta rupiah. Kenyataannya, dari pihak kepala sekolah hanya 1 juta. Saat ini, kasus tersebut sedang diusut tuntas oleh pihak yang bersangkutan. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Ibnu Berpasya dan rekan saya Jasmine Arwah Sudarani. segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara memeriksa terdakwa Saudara Tony Kurniawan pada hari ini, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Tony Kurniawan pada hari ini tanggal 10 Oktober 2023 dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan untuk masuk ke ruangan persidangan. Pada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Terdakwa untuk duduk di depannya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara Tony Kurniawan didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara kami persidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Bagaimana saudara? Sudah siapkah Anda menerima selingannya? Siap yang mulia. Pada kasus ini, terdakwa terdapat dengan dakwaan UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum, apakah saksi Anda sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Pada saksi, Saudari Yurifa dipersilakan memasuki ruang persidangan. Apakah saudara sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Apakah Anda siap mengikuti sidang hari ini? Siap Yang Mulia. Benar, Anda bernama Yurifa, berusia 50 tahun, dan bekerja sebagai kepala sekolah. Benar Yang Mulia. Berdasarkan pasal 110 ayat 3 KUH
KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan bersumpah dulu. Anda siap? Siap, Yang Mulia. Dipersilakan. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang terjadi. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangannya sesuai dengan kebenaran. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku kepala sekolah dan terdakwa selaku wakil kepala sekolah. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 7 tahun, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Ya, Yang Mulia. Tersaksi, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang kasus ini. Yang saya ketahui, saya menginformasikan kepada terdakwa untuk menginformasikan kepada siswa bahwa ada biaya pembangunan sebesar 1 juta rupiah. Tapi terdakwa malah menginformasikannya sebesar 3 juta rupiah. Jelaskan penuntut hukum, apakah sudah cukup? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Selanjutnya, pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum Saudara Tono Kurniawan. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk itu kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menegaskan terdakwa dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1993. Yang kedua, mengembalikan kemampuan dalam diri terdakwa ke dalam kedudukan semua. Yang ketiga, membayar ongkos perkara kepada penjara. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan amal putusan majelis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan keputusan. Dinyatakan bahwa terdakwa Tony Kurniawan secara sah meyakinkan keputusan dari dakwa, dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus hari ini, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023 di Pengadilan Jakarta Timur berakhir dengan hasil terdakwa Tony Kurniawan dijatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Majelis hakim dipermohon meninggalkan ruang persidangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja. Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper.